Korea Selatan, sebuah negara yang populer dengan drakor dan K-popnya, baru-baru ini kembali digemparkan dengan kasus pembunuhan sadis yang diduga telah dilakukan oleh seorang psikopat perempuan yang masih berusia muda. Potongan tubuh dari korban telah ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Aksi yang begitu keji dan di luar nalar ini berhasil terbongkar berkat sebuah petunjuk yang didapatkan oleh polisi dari seorang saksi. Lalu, seperti apakah kronologi lengkap kejadian tragis ini dan bagaimana pula latar belakang kehidupan pelaku serta apakah motif dari aksi di luar nalar ini? Simak di cerita selengkapnya. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya hari ini. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke ceritanya, Miranti pengen merekomendasikan salah satu channel true crime yang juga merupakan favorit dari Miranti. Apalagi kalau bukan Weekly Crime Stories yang akan rutin menghadirkan beragam kisah nyata dari dunia kriminal, pembawaan yang menarik, dan kisah-kisah pilihan yang dihadirkan. Tentunya membuat kita betah sekaligus mendapatkan banyak asupan informasi di sana. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kalian yang tertarik dengan kisah nyata kriminal ini, langsung ya subscribe channel keren Weekly Crime Stories. Untuk linknya udah Miranti cantumkan di kotak deskripsi di bawah. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2023 yang terjadi di Korea Selatan. Selamat menyaksikan. Wanita muda yang satu ini bernama Jong Yoo Jung. Ia lahir pada tahun 1999 dan kini telah menginjak usia 24 tahun. Sejak usia 2 tahun, Jong Yoo diketahui telah berpisah dari kedua orang tuanya dan tinggal bersama dengan kakeknya. Pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 24 Mei di tahun 2023, Jong Yoo berencana untuk bertemu dengan seseorang melalui aplikasi bimbingan belajar. Niatnya adalah ingin mencari seorang tutor atau guru yang dapat mengajari bahasa Inggris. Tak lama kemudian, didapatkanlah seorang wanita yang rupanya telah terdaftar sebagai tutor atau pengajar yang cukup populer di aplikasi tersebut. Kala itu, Jong Yoo mengaku sebagai orang tua dan memiliki seorang anak yang tengah duduk di bangku SMA. Sehingga ia merasa perlu bantuan seorang tutor dengan usia 20 tahunan untuk dapat mengajarkan anaknya bahasa Inggris. Diketahui bahwa meskipun aplikasi ini mengharuskan tutornya untuk dapat disaring dan diidentifikasi secara menyeluruh, namun pada kenyataannya aplikasi tersebut tidak menerapkan langkah-langkah penyaringan yang ketat terhadap pengguna jasa itu. Ketika Jong Yoo dan sang tutor yang namanya tidak dipublikasikan di media tersebut tengah bercakap-cakap, ternyata tutor ini mengaku bahwa alamat Jong Yoo terlalu jauh darinya. Saat itu, rupanya Jong Yoo bertanya apakah sang tutor tinggal sendirian di rumahnya. Ternyata sang tutor itu memang tinggal sendirian. Mendengar hal tersebut, Jong Yoo pun mulai bergegas. Ia kemudian menawarkan untuk mengirimkan anaknya ke rumah sang tutor. Padahal kala itu, Jong Yoo tidak memiliki anak. Ya, sudah jelas di sini bahwa Jong Yoo berbohong dan ia akan terus melanjutkan kebohongannya. Kini, Jong Yoo telah mengantongi alamat sang tutor dengan sangat mudahnya. Setelah kesepakatan keduanya untuk menyetujui pelajaran percobaan, pada 2 hari kemudian, Jong Yoo pun berencana untuk langsung
pergi ke rumah sang tutor pada tanggal 26 Mei di tahun 2023. Kini, Jonghyun yang awalnya mengaku sebagai ibu dari seorang siswa SMA itu mulai menyamar. Ia akan segera berakting menjadi anak sekolahan. Untuk dapat menyempurnakan aksi penyamarannya, Jonghyun kemudian membeli seragam sekolah bekas yang dia beli dari sebuah aplikasi penjualan barang-barang bekas. Setelah itu, Jonghyun lalu pergi sendiri ke rumah sang tutor di hari yang sama, tepatnya pada tanggal 26 Mei di tahun 2023 pada pukul 17:30 waktu setempat. Diketahui bahwa rumah sang tutor berada di lingkungan Gemjunggu di kawasan Busan, Korea Selatan. Sesampainya di sana, wanita berusia 24 tahun tersebut mulai memasuki rumah sang tutor. Setelah memastikan bahwa tutor itu memang benar tinggal sendirian, Jonghyun pun langsung menikamnya sampai meninggal dunia dengan menggunakan benda tajam yang sengaja ia sembunyikan di balik seragamnya. Setelah korban tak lagi bernyawa, Jonghyun segera mengganti seragamnya dengan menggunakan pakaian milik korban. Kemudian barulah ia pergi ke toko untuk membeli pemutih, kantong sampah besar, dan alat-alat lainnya untuk membuang jasad korban. Setelah itu, Jonghyun pulang ke rumahnya sebentar untuk mengambil sebuah koper kosong yang ukurannya terlihat tidak terlalu besar. Aksi Jonghyun tersebut rupanya telah terekam kamera CCTV. Koper kosong tersebut lalu ia bawa ke rumah korban. Sesampainya di TKP, wanita tersebut pun mulai memisah-misahkan tubuh korban dan memasukkan beberapa bagian tubuh tersebut ke dalam koper itu. Agar korban terlihat menghilang, Jonghyun segera mengambil dan menyimpan ponsel, KTP, dan dompet milik korban. Setelah dirasa beres, pada tengah malam, ia pun pergi dengan membawa koper berisi bagian tubuh korban. Di dalam rekaman CCTV yang dirilis, Jonghyun tampak telah memotong rambutnya yang panjang tepat sebelum melakukan aksi kejahatan itu. Pada tanggal 27 Mei tahun 2023, sekitar pukul 3 dini hari, Jonghyun pergi dengan menggunakan taksi menuju ke sebuah hutan yang terletak di daerah terpencil di tepi Sungai Nakdong di kawasan Yangsan. Sesampainya di sana, Jonghyun kemudian membuang potongan tubuh korban di rerumputan. Diketahui bahwa lokasi itu sering dikunjungi oleh Jonghyun untuk berjalan-jalan. Setelah Jonghyun melakukan semua tindakan kejinya, tanpa ia sadari, rupanya sang sopir taksi yang baru saja mengantarkannya ke lokasi itu merasa curiga dengan Jonghyun. Pasalnya, sang sopir telah melihat bahwa koper yang Jonghyun bawa terdapat noda darah. Bukan hanya itu saja, sang sopir juga curiga dengan tingkah laku Jonghyun yang pergi ke semak-semak dengan membawa sebuah koper mencurigakan pada tengah malam. Menyadari keanehan itu, sang sopir taksi langsung saja melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Pada pagi hari, tepatnya tanggal 27 Mei di tahun 2023, polisi berhasil memverifikasi jenazah korban dan 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 30 Mei di tahun 2023, polisi pun berhasil menangkap Jonghyun. Ternyata, polisi berhasil menemukan lebih banyak sisa tubuh korban di rumah pelaku. Setelah ditangkap, Jonghyun pun segera diinterogasi oleh pihak berwenang. Ketika polisi bertanya mengenai noda darah di kopernya, Jonghyun mengatakan bahwa ia tengah menderita sakit perut dan mengaku mengeluarkan darah. Mendengar pengakuan dari Jonghyun itu, polisi lantas membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan ginekologi. Akan tetapi, hasil pemeriksaan telah menunjukkan bahwa ia tidak mengalami perdarahan. Selain itu, Jonghyun juga mengatakan bahwa ketika ia tiba di rumah korban, ada seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap sang tutor bahasa Inggris itu, dan sang pelaku telah meminta Jonghyun untuk membantunya membuang tubuh korban dan tak akan membunuh Jonghyun. Sang pembunuh mengatakan bahwa akan membiarkan Jonghyun hidup dengan identitas korban. Dalam artian, Jonghyun akan berperan menjadi sosok sang tutor dan hidup dengan identitas barunya itu. Namun, ketika polisi memeriksa rekaman CCTV,
Jong Yu adalah satu-satunya orang yang keluar masuk rumah korban sebelum dan sesudah perkiraan waktu kejahatan itu terjadi. Ketika polisi menanyanya lagi, Jong Yu kemudian mengubah pernyataannya lagi dengan mengatakan bahwa ia tidak sengaja melakukan kejahatan pembunuhan itu saat tengah berdebat dengan korban. Selain itu, Jong Yu juga mengatakan bahwa ia telah diterima di sebuah universitas di Seoul. Akan tetapi, ia tidak dapat melanjutkan ke universitas itu dikarenakan lingkungannya yang tidak baik. Namun ternyata semua itu bohong. Banyak sekali pengakuan Jong Yu yang tidak konsisten dengan bukti-bukti yang telah polisi kumpulkan. Setelah beberapa bukti keluar dan sang kakek berusaha membujuk dan meyakinkan Jong Yu, pada akhirnya wanita tersebut mengakui semua perbuatan jahatnya. Seorang juru bicara polisi mengatakan bahwa Jong Yu rupanya telah merencanakan kejahatan ini. Jong Yu telah mengaku bahwa ia melakukan hal tersebut lantaran adanya dorongan besar di hatinya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tak ada alasan atau motif lainnya. Ia hanya ingin membunuh saja untuk menghilangkan rasa penasarannya, sekaligus untuk menghilangkan dorongan jahat tersebut. Pihak kepolisian mengatakan bahwa rupanya selama ini Jong Yu telah terobsesi dengan aksi pembunuhan yang sering ia tonton dari program TV dan buku. Menurut hasil penyelidikan kepolisian, diketahui bahwa beberapa bulan menjelang serangan itu, Jong Yu telah meminjam buku-buku tentang kejahatan dari perpustakaan dan telah menonton acara TV kriminal. Dia juga diduga mencari secara online cara menyembunyikan tubuh manusia. Selama proses penyelidikan ini berlangsung, Jong Yu diketahui tetap dalam kondisi yang sadar. Menurut pihak berwenang, tersangka Jong Yu tidak memiliki catatan diagnosis atau pengobatan untuk kondisi kejiwaan. Dia juga tidak memiliki riwayat telah melakukan tindakan kriminal dan sama sekali tidak mengenali korban. Untuk informasi terkait nama korban, inisialnya, dan latar belakang korban ini, kami tidak dapat menginformasikannya sebab pihak kepolisian tidak memberitahukannya kepada media. Salah satu saluran berita di Korea Selatan juga telah mengabarkan bahwa mereka sempat mewawancarai orang-orang yang diketahui merupakan calon korban Jong Yu. Diketahui bahwa Jong Yu telah melakukan kontak dengan wanita lainnya pada 6 hari sebelum kejadian tragis itu terjadi dengan menggunakan aplikasi bimbingan belajar online, tepatnya pada tanggal 17 Mei di tahun 2023. Dikatakan bahwa wanita ini, kita sebut saja wanita A, yang merupakan calon korban Jong Yu tersebut telah menolak untuk membiarkan Jong Yu datang ke rumahnya setelah Jong Yu menanyakan padanya apakah ia tinggal sendirian. Bukan hanya itu saja, rupanya ada lagi seorang wanita calon korban Jong Yu lainnya. Kita sebut saja kali ini wanita B. Wanita ini juga menjadi sasaran kontak dari Jong Yu. Ketika berkomunikasi, Jong Yu juga menanyakan padanya apakah ia tinggal sendirian kala itu. Rupanya, pertanyaan tentang hidup sendiri ini telah membuat kedua calon korban Jong Yu tersebut merasa sangat curiga, sekaligus membuat mereka merasakan keanehan. Sebab pertanyaan seperti itu tidak sering ditanyakan ketika seseorang mencari les private. Siaran berita tersebut juga mengatakan bahwa Jong Yu pernah melamar kerja pada tahun 2017 yang lalu untuk menjadi caddy lapangan golf. Saat itu, Jong Yu berada di tahun ketiga sekolah menengahnya. Orang yang mewawancarai Jong Yu kala itu mengatakan bahwa ketika diwawancarai, Jong Yu mengatakan bahwa ia sangat sulit untuk dapat bersosialisasi. Kwon Eong, selaku profiler pertama di Korea, mengatakan di YouTube-nya bahwa penampakan Jong Yu yang bersemangat di kamera CCTV setelah pembunuhan itu terjadi adalah dikarenakan Jong Yu telah memasuki periode stabil untuk menyelesaikan pekerjaan buruk yang sangat ingin ia lakukan. Selain itu, menurut Kwon, orang yang umumnya tidak merasa takut, bersalah, sedih, marah, dan lain sebagainya dalam situasi tertentu dapat disebut sebagai seorang psikopat. Ini
adalah gangguan kepribadian antisosial, di mana orang tidak dapat bersimpati dengan norma sosial, dengan mudah mengabaikan dan melanggar hak orang lain sesuai dengan kepentingannya sendiri. Bahkan, Jongyu dikatakan tidak memiliki gejolak psikologis sama sekali. Ia dikatakan tetap bisa makan enak dan tidur dengan sangat nyenyak selama berada di pusat penahanan. Menurut hasil tes diagnostik psikopat yang dilakukan baru-baru ini oleh Badan Kepolisian Metropolitan Busan terhadap Jongyu, telah diketahui bahwa indeks psikopatnya adalah 28 poin. Kang Husun yang dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan 10 wanita, termasuk istri dan ibu mertuanya, telah mencetak 27 poin lebih rendah dari Jongyu. Tes diagnosis psikopat ini telah dinilai oleh seorang ahli yang langsung melihat pemeriksa dan mencetak 20 pertanyaan seperti kebohongan patologis dan harga diri yang berlebihan dengan skor total sebanyak 40. Dikatakan bahwa skor 25 atau lebih dapat dianggap sebagai seorang psikopat. Tapi, apakah mungkin seorang Jongyu ini berpura-pura menjadi psikopat atau tidak selama proses pemeriksaan? Hal ini tentunya masih terus diselidiki lebih jauh karena untuk dapat menyimpulkan psikopat atau tidak, mereka juga harus melakukan penilaian yang komprehensif dan dibuat berdasarkan data seperti bagaimana masa kanak-kanaknya, perilaku masa lalunya, kriminalitas, dan diagnosis psikiatri bersama dengan tes diagnostik. Sehingga polisi dan para ahli lainnya masih terus mendalami kasus ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa menurut para ahli, orang yang mengalami kecenderungan psikopat tidak semua melakukan tindakan pembunuhan. Selain itu, menurut para ahli yang menangani kasus Jongyu, wanita tersebut rupanya tidak memiliki teman di sekolahnya dulu. Ketika Jongyu duduk di bangku SMP, ia dikenal sebagai sosok yang pendiam. Namun meskipun demikian, ia tetap rukun dengan teman-temannya. Namun setelah Jongyu masuk SMA, ia dikabarkan mengulangi perilaku uniknya yang sering tidak berbicara dengan teman-temannya. Teman sekelas SMA-nya, sebut saja A, mengatakan bahwa ia mengenal Jongyu sebagai sosok yang senang menyendiri dan sering makan cemilan di balik tirai. Teman sekelas Jongyu lainnya, sebut saja B, bersaksi bahwa ketika di sekolah dulu, ia yang memang jarang berkomunikasi dengan Jongyu itu berinisiatif untuk sekedar mengobrol dengan wanita tersebut. Namun ketika ia memulai pembicaraan dengan Jongyu, wanita itu sama sekali tidak menanggapinya. Jongyu tidak berekspresi sama sekali dan tidak menjawab temannya ini saat sedang berbicara dengannya. Sehingga teman Jongyu ini pun membiarkannya pergi begitu saja. Lee Guanmin, seorang psikiater yang berspesialisasi dalam psikiatri, mengatakan bahwa jika melihat kesaksian dari teman sekolahnya, Jongyu telah memiliki kecenderungan autis di bagian paling bawah dari kepribadiannya. Hal ini dapat dilihat juga dari perilaku unik yang Jongyu tampilkan. Misalnya saat Jongyu hanya memakai sendal selama proses kejahatan itu berlangsung. Psikiater tersebut mengatakan bahwa orang yang mengidap autisme sangat sensitif terhadap sensasi tubuh. Mereka sangat tidak nyaman dengan pakaian ketat atau hal-hal seperti itu. Dan pada dasarnya mereka tidak peduli dengan orang lain dan mata orang lain. Jongyu juga memiliki cara bicara dan gaya berjalan yang unik. Ini juga merupakan elemen dalam karakteristik autisme. Selain itu, jika seseorang kurang bersosialisasi dan ketika berhadapan dengan orang lainnya, ia tidak melakukan kontak mata atau face to face, juga bisa dikatakan memiliki sifat autisme. Jongyu dikatakan memiliki karakteristik tersebut. Hasil penyelidikan juga mengungkapkan bahwa jejak Jongyu ternyata tidak dikonfirmasi di media sosial. Dikatakan hampir tidak ada jejak kontak dengan orang luar dalam 3 bulan terakhir di ponselnya. Para ahli telah menganalisis bahwa kehidupan yang terpencil dan sepi ini telah memperkuat kecenderungan psikopatnya. Ditafsirkan bahwa Jongyu yang hanya tinggal berdua dengan sang kakek ingin pindah dari rumahnya dan tinggal di sebuah asrama. Seorang pakar menganalisis, tampaknya Jongyu ingin mengubah lingkungannya. Lee Sojung,
seorang profesor psikologi forensik di Universitas Kyogi, telah menganalisis dengan cermat kejahatan ini dan dia mengatakan kepada media bahwa kemungkinan motif Jong Yu membunuh wanita itu disebabkan oleh rasa iri dengan gaya hidup korban dan semua yang korban miliki. Sebab diketahui bahwa korban berkuliah di universitas bergengsi dan memiliki status sosial yang baik. Sebaliknya, Jong Yu menjalani kehidupan yang terisolasi selama 5 tahun setelah ia menyelesaikan sekolah menengahnya dan tidak pernah bekerja. Menurut kabar yang disampaikan oleh beberapa media di Korea, Jong Yu tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik dan telah membuatnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Oh Yun Seong, seorang profesor administrasi kepolisian di Universitas Sonchunhang, mengatakan bahwa Jong Yu tampaknya telah berusaha untuk mewujudkan delusinya menjadi sebuah kenyataan sambil ia menikmati cerita kriminal selama ia tengah berada pada periode isolasi yang cukup lama dan terasing dari dunia sosial. Dengan cara ini, dikatakan Jong Yu telah membentur tembok melawan dunia dan tumbuh menjadi seorang monster yang memimpikan pembunuhan saat hidup di dunianya sendiri, ujar profesor tersebut. Pada tanggal 9 Juni tahun 2023, Jong Yu telah muncul di depan pers dengan wajah tertutup topi dan juga masker saat ia diserahkan ke kejaksaan. Ketika ia meninggalkan kantor polisi Busangdongne, Jong Yu mengatakan kepada wartawan, "Saya meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Saya pasti sudah gila," ujar Jong Yu. 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. Hingga berita ini kami turunkan, pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus yang menggemparkan Korea Selatan ini lebih jauh lagi. Tentunya kami akan terus mengupdate kasus ini apabila ada perkembangan yang signifikan. Demikianlah kisah nyata yang dapat kami sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.